Baik, sahabat air di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ahmad Darmawan di siang hari ini. Dan Masya Allah, Alhamdulillah saya sedang bersama Pak Basri Susanto sebagai Direktur Utama dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Baik teman-teman, ya. Halo, Halo, selamat siang Pak. siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Teman-teman kan mungkin banyak dari teman-teman yang ada di penjuru tanah air yang belum tahu apa itu KLPI, kemudian kapan berdirinya dan lain sebagainya. Di siang hari ini saya akan coba eh, lebih mendalami terkait dengan apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, Oke, Pak Basri. Apa toh sebetulnya KLPI itu Pak Basri? Kemudian kapan berdirinya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia? oke, KLPI ya. Jadi mungkin sudah banyak yang sudah tahu dan atau mungkin sudah dengar. Tapi hari ini saya mau mungkin lebih mempertegas kali ya. Iya. Jadi KLPI itu adalah sebuah perusahaan dagang. Ya, jadi kepanjangannya adalah Kreasi 5 Pilar Indonesia. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2016, Pak. Sudah lama ya Pak ya? Sudah gitu. Jadi memang KLPI itu didirikan oleh 5 orang. Kenapa dia Kreasi 5 Pilar? Karena memang foundernya 5 orang. Oke. Nah, mereka itu punya satu keinginan gimana ceritanya ya bisa dagang lah ya, kayak teman-teman kumpul terus pengen usaha. Nah, jadi di 2016 tepatnya tanggal 28 Maret perusahaan ini berdiri. Nah, 5 orang yang punya dan bergerak di bidang perdagangan. Nah, itulah kurang lebih KLPI, Pak. Oke. Artinya untuk latar belakang sendiri Pak Basri. Latar belakang dari berdirinya KLPI, mungkin ada sesuatu yang melatar belakang itu? Ya, tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya tuh awalnya mereka pengen dagang. Ya kan ya, namanya orang pengen usaha. Awalnya di situ. Jadi pengen dagang dan selanjutnya setelah masuk dalam perdagangan itu ternyata banyak tantangan ya, banyak tantangan. Berjalan dari 2016, 2017 dia bikin satu aplikasi namanya My Daun. Nah, itu cerita My Daun lucu. Nanti saya ceritakan. Nah, My Daun lahir di 2017. Kenapa dibikin aplikasi My Daun? Karena saat itu mereka berdagang kan berbagi komisi. Nah, mereka pengennya komisi itu dibagikan secara real time. Jadi nggak nunggu sebulan atau nunggu setahun gitu, enggak. Jadi pokoknya setiap ada transaksi komisi dibagi. Setiap transaksi komisi dibagi. Langsung real time pada waktu itu. Langsung. Jadi pada saat itu kalau misalkan saya contoh saya jajan ya, Pak. Salah satu merchant kami itu kalau di Palembang tuh ada namanya Mall Palembang Icon. Dulu dia ada food court namanya Street ya kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, itu kita udah kerjasama. Setiap kali member My Daun makan di sana, itu akan langsung dapat cashback Rp500. Membernya atau kemudian orang yang bergabung di dalam My Daun? Ya member yang bergabung di dalam My Daun. Nah, jadi setiap kali contohnya gini Pak, saya makan, maka member saya di bawah saya tuh dapat komisi. Jadi itu langsung real time. Setelah saya proses bayar, ya udah komisi kebagi. Udah. Artinya walaupun orang-orang yang kemudian Pak Basri ajak misalkan atau member yang di bawah Pak Basri itu mereka tidak berjualan, mereka tidak makan, tapi mereka dapat uang. Dapat uang. Sesimpel itu. Iya. Jadi itu memang satu konsep yang menurut saya sangat baru sekali saat itu. Jadi bagaimana orang nggak perlu dagang, tapi dia bisa dapat keuntungan dari perdagangan. Nah itu kan amazing ya. Nah, keren gitu. Ya biasanya kan kita harus beli sahamnya dulu atau ikut join lah ya minimal baru dapat keuntungan. Gitu. Tapi sekali ini si KLPI punya satu ide yang menurut saya luar biasa. Ya saya belanja dan member-member referral saya 10 orang tuh dapat keuntungan, dapat bagi komisi. Seperti itu. Nah, itulah yang menjadi itu aplikasi pertama kami sih. Dari 2017 sampai akhirnya 2019 COVID. Oh iya, pada waktu COVID kayaknya semua perusahaan ya calling down ya. Iya. Nah, tapi jangan salah Pak, waktu COVID kami punya omset naik. Justru naik. Karena saat COVID itu kan orang semua WFH kan. Yes. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kumpul. Jadi penggunaan pulsa, penggunaan token listrik kan naik tuh. Kami naik saat itu. Jadi pasca 2019 sampai kemudian 2023, apakah aplikasi Daun tersebut tetap berjalan? Nggak sampai 2023. Kita beroperasi sampai 2022. Lalu perusahaan waktu itu sempat pengen tutup. Kenapa? Karena habis dari COVID sudah mulai turun,
nggak bisa ngumpul, nggak bisa nggak bisa apa ya namanya tuh, nggak bisa silaturahmi satu Iya. dengan lain, kan saat itu pemerintah melarang kita ya, Iya, iya. social Iya, social distancing ya. distancing, Iya, ya itu betul jaga sekali. jarak kan nggak boleh kan. Mhm. Nah, agak sepi ya, dan di situ kita ngerasain, wah udahlah kayaknya berat lah ya, kayaknya Mhm, nggak. mhm, Apalagi mhm. kan kita tahu bahwa kayak di Tokopedia, jual pulsa segala macam, mereka kasih promo tuh lebih besar Oke. daripada di air gitu sih. Mhm, Makanya mhm. di 2022 sebenarnya perusahaan ini hampir kolaps juga. Nah, masuk 2023, ya kan, 2023, tiba-tiba kami dengar itu ada satu perusahaan namanya Giant. Oke. Nah, itu kan perusahaan dagang juga, sembako juga, dan mereka menyatakan diri bangkrut, Tutup di seluruh cabangnya, Pak? tutup, tutup. Nah, itu disclaimer dulu, mungkin bukan bangkrut ya, Iya. tutup ya. Nah, jadi waktu Giant tutup, di situ perusahaan mulai berpikir, kalau perusahaan Giant yang sebesar itu aja dia bisa tutup, Mhm. apalagi KLPI loh. Ya KLPI bukan orang yang di belakangnya tuh orang kaya semua, tidak. Ya mereka cuman, ya tadi di awal saya sudah ceritakan, kumpul-kumpul pengen dagang. Mhm. Nah, singkat cerita, mereka menganalisa tentang perdagangan. Mhm. Nah, apa hasil analisa mereka, Pak? Ternyata semua yang namanya perdagangan itu butuh yang namanya customer, butuh Yes, yang namanya pembeli. pasti. Nah, kalau dia dagang tidak ada pembeli, artinya sepi. Mhm, Kalau betul. sepi, ya udah, Nggak ada yang beli dagangannya kan? nggak ada yang beli dagangannya. Ya artinya ya pasti mau nggak mau tutup. Daripada nombok, ya kalau nombok 1-2 bulan, 6 bulan masih oke lah ya bertahan. Tapi kalau nombok bertahun-tahun kan nggak kuat. Artinya mungkin di sini KLPI ingin mengatakan bahwa KLPI memiliki sebuah skema atau sebuah sistem di mana bisa menjadikan pembelinya loyal mungkin? Nah itu, Pak. Justru kami mempelajari dari kasusnya Giant, dari kasus beberapa perusahaan-perusahaan sebelum kami, ya yang mereka udah tutup, kami belajar kenapa ya mereka perusahaan besar tapi kok pada akhirnya memilih tutup. Mhm. Nah, tantangan terbesar dalam dunia perdagangan itu apa, Pak? Yaitu tadi, menurunnya kemampuan beli. Daya beli masyarakat turun sehingga kompetitor bertambah. Betul. Nah, akibatnya ya sepi. Kalau sudah sepi, wah berat, Pak. Bayar gaji karyawan, operasional, Karena yang dan lain namanya sebagainya. perdagangan kan jualannya harus laku, Pak ya. Harus laku. Pada saat nggak ada yang beli jualannya, Wah, terpaksa tutup ya. pasti tutup, Pak. Karena cost-nya lebih tinggi tentu untuk Pasti, operasional pasti, setiap hari ya. pasti. Kenapa? Karena ya tahu sendiri ya, yang namanya dagang itu mungkin kelihatan doang enak. Iya. Di dalamnya tuh wah bisa mimisan, bisa berdarah-darah. Ya, nggak Jadi bisa kalau gitu. kalau kita melihat saat ini, Pak, karena beberapa waktu lalu ya kita nongkrong di kafe gitu, Pak ya, kita ngobrol gitu. Itu sudah banyak yang membicarakan terkait dengan satu buah aplikasi yang di-launching oleh KLPI, yakni Hmm, aplikasi air ya. ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, aplikasi air ini kapan launchingnya? Kemudian seperti apa mekanismenya sehingga masyarakat bisa ikut gabung nih di aplikasi ini? Oke, nah jadi sebelum saya cerita tentang aplikasi air, Pak. Hmm, Jadi eh, ketika perusahaan KLPI melihat banyak perusahaan yang buka tutup ya, lalu sulit mencari pelanggan setia, oke. bahkan tidak ada yang namanya pelanggan setia, maka perusahaan kepikiran bagaimana menciptakan yang namanya pelanggan setia. Mhm. Bukan mencari, Pak. Kalau mencari itu susah, Justru menciptakan. menciptakan. Jadi Yes. kami mau menciptakan yang namanya customer loyal atau loyal customer. Karena selama ini Pak, mulai dari zaman barter sampai sekarang bisnis dagang itu sudah live Pak. Yes. Itu no loyal customer Pak. Semua nggak ada yang setia. Semua orang, termasuk saya nih Pak, akan cari sebuah produk, harga promo, free ongkir, Ya betul. saya baru belanja. Ya Gitu betul. ya. Apalagi generasi milenial itu seneng kalau ada promo ya. Iya, itu Pak. Nah, dari situlah akhirnya kami keluarkan satu ide. Kami harus ciptakan yang namanya pelanggan setia. Ada promo, tidak ada promo, pelanggannya tetap harus beli. Yes. Wajib beli. Karena setia. Dari mana bisa setia? Nah, itu dia, Pak. Ya, jadi memang perusahaan KLPI menemukan sebuah rumus. Sebuah rumus di mana kalau rumus ini dipakai kepada seorang pelanggan, seorang customer, ya, itu akan menjadi setia. Kenapa saya bilang Pak kepada pelanggan? Karena Bapak nih, satu langkah keluar dari rumah Bapak, Bapak pelanggan. Nih contoh nih Bapak pedagang ya, Oke. misalnya dagang beras contoh, atau Bapak dagang sembako, atau Bapak dagang boneka apapun, Mhm.
Bapak kan berpikir Bapak sebagai pedagang, betul nggak? Betul. Satu langkah Bapak keluar dari toko Bapak beli es teh manis, Bapak customer. Ya, Betul nggak Pak? betul. Nah, sehingga semua orang itu customer. Tapi bagaimana caranya Bapak bisa setia belanja sama toko LPI? Kesetiaan itu biasanya kan ada sesuatu yang mengikat. Nah itu. Nah, apa yang kemudian mengikat para customer yang ada di KLPI sehingga menjadi pelanggan setia? Nah ini Pak. Ini penting sepertinya ini digali ya. penting sekali Pak. Karena inilah yang menjadi turning point ya, menjadi poin penting dalam aplikasi air yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi kami menemukan sebuah pola di mana customer kami Pak akan kami kasih uang belanja. Dikasih uang belanja? Dikasih uang belanja. Baru setelah itu Pak, si customer itu diwajibkan belanja sama kami. Dikasih uang dulu, baru diminta belanja? Diminta belanja. Lebihnya boleh Bapak bawa pulang. Pasti mau dong. Mau kan? Caranya gimana? Setia kan? Nah itu Pak. Jadi ini yang kami sedang lakukan. Oke. Ya, jadi Bapak kami kasih uang, ya, lalu Bapak disuruh belanja, sisanya Bapak boleh bawa pulang. Boleh buat belanja apa saja? Boleh buat belanja apa saja, boleh belanja di mana saja. Oke. Jadi tidak mesti belanja di kami, enggak. Tapi yang harus dibelanjakan ke kami harus dibelanjakan kami. Contoh ya Pak, contoh Pak. Misalnya Bapak kami kasihlah misal 5 juta sebulan. Oke. Bapak wajib belanja sama kami 2 juta. Yang 3 juta Bapak boleh bawa pulang. Bisa diambil dan dibawa pulang. Bisa. Bisa buat belanja apa saja. Bisa. Ini hanya yang nggak ada 2 juta? minum nih Pak. Ya? Nggak ada minum nih Pak. Belum ada yang endorse, Pak. Oh, belum ada yang endorse. Nanti kalau sudah ada yang endorse Oke, kita oke. kasih ya. Ya tolong ya. Teman-teman yang mau endorse ya. Oke, Jadi lanjut. karena belum ada yang endorse Bercanda, kita bercanda. lanjut. Jadi semenjak sistem ini dilahirkan, kemudian sistem ini sudah diwartakan ke masyarakat. Apa reaksi masyarakat di sini, Pak? Ya, mungkin pasti ya yang namanya sebuah skema baru mungkin ya. Itu ada penolakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Bahkan sebagian dari teman-teman yang saya temui, ya mereka mengatakan ini money game. Gitu. Ini bahaya. Ini hanya sekedar kedok mengumpulkan uang di tengah masyarakat. Nah, itu Pak. Kalau dia bilang money game masih bagus, Pak. Dia bilang ini nggak masuk akal. Ya. Nah, itu Pak. Ya, wajar ya. Saya tidak bilang bahwa itu sesuatu yang aneh. Gitu. Karena kita hidup sekian tahun, Pak. Mendengar kita dikasih uang lalu wajib belanja itu lucu dan belum tidak ada Pak. Itu hanya dilakukan oleh orang tua ke anak. Betul Pak ya. Orang tua kita kasih kita uang, baru uang itu kita pakai belanja. Nah itu Pak. Jadi memang saya juga setuju awalnya ketika ada orang bilang oh nggak masuk akal. Saya setuju Pak. Gitu. Hanya saja kalau seandainya ini jadi masuk akal mau dengerin nggak? Yes. Nah itu Pak. Jadi saya kasih tahu di dunia ini Pak, di kolong langit ini Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Masalahnya Bapak mau dengarkan atau tidak. Nah, seandainya Bapak tidak mau dengarkan dan ternyata jadi kenyataan, Bapak bakal nyesel nggak? Iya, pasti dong. Nah itu Pak. Makanya yang paling penting dalam hal ini, saya tidak pernah memaksakan orang untuk percaya apa yang kami sedang lakukan. Tapi saya lebih menekankan kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Bahkan Pak, saya kalau presentasi diundang ke sebuah presentasi acara, saya tidak pernah lalu suruh orang join dan harus join, tidak Pak. Itu saya lebih cenderung tukar pikiran. Yang penting mau mendengarkan. Kalau Bapak sudah dengarkan dan ini tidak masuk akal, tidak apa-apa. Ya namanya kan itu penawaran ya Pak ya. Penawaran tuh boleh oke, boleh tidak, boleh pikir dulu, tidak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau Bapak sudah tidak mau mendengarkan, ya berarti kesempatannya nggak ada. Oke. Artinya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ini kan untuk menjadi pembeli loyal, ya, menjaring pembeli loyal. Di situ tidak ada mungkin starata atau kemudian usia atau jenis kelamin yang bisa masuk ke dalam KLPI? Oh nggak ada Pak. Bayi pun bisa? Seperti saya katakan, satu langkah Bapak keluar dari toko Bapak. Kita customer? Customer. Ya bayi itu customer Pak, hanya saja dia tidak bisa belanja sendiri. Kan belanja lewat orang tuanya. Betul. Nah jadi sebenarnya gini, tujuan dari KLPI bikin satu aplikasi air itu adalah apa? Dia mau bikin satu sistem untuk menghasilkan uang. Sistem penghasil uang? Sistem penghasil uang, Pak. Oke. Jadi bukan Bapak yang bekerja untuk menghasilkan uang. Karena kalau Bapak bekerja untuk menghasilkan uang, itu Bapak udah lakukan. Ya, tapi Pak, kalau punya sistem penghasil uang, saya kasih tahu Bapak, bos Bapak sudah punya sistemnya. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak bekerja untuk dapatkan uang, Bapak sudah punya. Bapak sudah lakukan. Semua orang sudah lakukan. Setiap pagi yang berputar jalan, yang bikin macet, mohon maaf,
Ya, mereka sudah lakukan. Tapi Bapak sadar nggak bahwa ada orang-orang Pak yang tidak sibuk seperti sesibuk kita, tidak kerja sekeras kita, tapi dia tetap dapat uang. Itu bukannya hanya ada di dunia mimpi, Pak? Oh enggak dong. Karena masyarakat selama ini yang ada dalam benak masyarakat, termasuk saya mungkin ya, kalau mau dapat uang kerja, Nah itu, ya kan? itu. Kalau apa ya? Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Nah Pak, itu sebenarnya adalah sebuah doktrin, sebuah pengajaran yang menurut saya memang sudah terjadi puluhan bahkan ratusan tahun, Pak. Iya. Ya, kalau Anda mau dapat uang harus Kerja. kerja. Bahkan orang sekolah ya, saya sering tuh mendengar pada orang tua mengatakan sekolah yang benar, ya jadi anak yang pintar supaya Pernah dengar atau pernah ngomong? ya termasuk Pernah selalu ya. memberi pesan kepada anak-anak itu, kalau belajar itu yang benar, sekolah yang pintar supaya dapat kerjaan bagus, Betul, gajinya besar. betul. Bukankah memang itu yang Masih ada ada kurang satu lagi, Pak. apa itu, Pak? Kalau bisa kerja sama orang luar negeri, biar Iya. gajinya dolar. Ya, Iya. Ya, jadi ya kita tidak menyalahkan, Pak. Kita Mm-mm. tidak menyalahkan. Hanya saja kami melihat gini, Pak. Apa yang Bapak dan teman-teman sedang lakukan hari ini, yaitu bekerja untuk mendapatkan uang itu tidak salah. Karena terbukti kan, anak kita bisa sekolah, iya. kita bisa beli rumah. Termasuk kita bisa sekolah juga karena orang tua kita melakukan itu. Betul, Pak. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi, Pak, ada satu cara lagi, Pak, untuk mendapatkan uang. Yaitu punya sistem penghasil uang. Nah, dan saya kasih tahu Bapak, sistem penghasil uang itu bukan baru hari ini ada. Sistem penghasil uang itu, Pak, sudah lama ada. Tapi Bapak yang belum tahu. Bahkan mungkin kalau Bapak tahu, Bapak nggak percaya. Sistem penghasil uang itu. Yes, Pak. Mungkin bisa diberikan contoh, Pak Basri. Seperti apa itu sistem Ya. penghasil uang? Gampang, Pak. Bapak punya pabrik, Bapak punya 100 karyawan. Iya. Bapak bikin pabriknya, Bapak bikin sistemnya. Sistem apa, Pak? Ya produknya, operasionalnya, manajemen, itu sistem. Nah, waktu Bapak sudah bikin, Bapak cari orang kerja? Pasti dong. Pasti. Waktu Bapak cari orang kerja, Bapak kasih gaji karyawannya? Pasti dong. Pasti, Pak. Waktu mereka kerja dapat gaji, Pak, sebagai karyawan. Mereka pikir kan mereka menafkahi keluarganya, betul, Pak? Faktanya seperti itu. Iya dong, menafkahi pasangan, anak, istri, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi Bapak sadar nggak bahwa karyawan Bapak kerja buat Bapak? Menghasilkan uang buat Bapak. Iya, kalau nggak menghasilkan uang buat saya pecat. Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak nggak kerjain dong? Enggak. Tapi Bapak dapat uang. Iya dong. Cenderung lebih besar dari pendapatan mereka, betul? Bos lebih besar. Nah, itu, Pak. Berarti kan ada sebuah sistem, sebuah cara mendapatkan uang tanpa harus kerja. Tapi saya bukan bilang tidak kerja sama sekali, Pak. Bapak bangun sistem, bangun pabrik, keluar modal. Lalu Bapak rintis dong. Bapak ajarin, Bapak training. Sampai akhirnya mereka sudah pintar, mereka udah bisa running sendiri, Bapak tinggal. Iya. Iya dong, mereka kerja dari pagi sampai sore, Bapak tidur. Oke. Ya kan, mungkin waktu mereka pulang, Bapak kerja lagi, tapi ngawasin aja. Baik, berarti memang harus ada kinerja awal, perintisan sistem ya, Harus, pembuatan sistem. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Basri, sudah berapa lama sistem ini dirintis ya oleh PT KLPI? Dirintis, Pak. Kita Ya. berdiri untuk aplikasi kami sendiri itu 1 November, Pak. Nah, tunggu, Pak. Sebelum saya cerita tentang perintisan. Bapak tadi ada menyinggung soal money game ya, Pak? Ya. Nah, ini, Pak. Banyak orang bilang kami money game. Karena, sorry, Pak. Karena karyawan-karyawan Bapak tadi yang tidak percaya bahwa, Pak, wah ini mah uangnya diputar-putar. Setuju nggak, Pak? Iya. Padahal waktu Bapak bangun pabrik, Bapak pakai uang, Pak. Pasti dong. Bapak putarkan uang, Iya. beli bahan baku, dapat uang lagi, Iya. investasi lagi, itu, Pak. Banyak orang tidak percaya ada sistem pencari uang, Pak. Makanya orang lihat yang seperti ini bilangnya money game. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut yang menjawab pertanyaan Bapak, Pak, ya, money game itu, Pak, saya ambil contoh arisan. Menurut Bapak arisan money game bukan? Money game sih, Money game. kan berputarnya uang. Nah, itu, Pak. Tapi Bapak lihat ciri-ciri money game, arisan itu, Pak. Bapak nih sama saya ikut arisan 10 orang. Satu orang 1 juta. Dikoncang hari ini, Pak, 10 juta. Ya, keluar nama Darmawan, Bapak dapat. Ya. 10 juta. Bulan depan Bapak bayar lagi nggak? Bayar? Bayar lagi. Saya bayar lagi. Koncang lagi, Pak, keluar nama saya. Ya, dapat 10 juta. Bulan depan bayar lagi nggak, Pak? Bayar lagi. Itu money game, Pak. Itu money game. Kalau di kami, Bapak cukup bayar 1 kali seumur hidup. Oke. Lalu, dan Bapak jangan sebut bahwa itu money game. Kenapa? Karena waktu Bapak bayar 1 kali seumur hidup, itu namanya biaya pendaftaran, Pak. Bapak kami berikan akun, di situ Bapak bisa akses seluas-luasnya segala sesuatu tentang aplikasi air. Hanya bayar 1 kali seumur 1 hidup. kali, ya, namanya pendaftaran. Ya. Gitu kan? Hanya mendaftar untuk masuk Mendaftar. dalam itu. Nah, Pak, ya.
Hanya saja perbedaannya gini Pak, biaya pendaftaran yang Bapak bayarkan itu tidak kami pakai untuk menjadi, kami tidak anggap itu keuntungan, melainkan kami kembalikan lagi kepada member, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa memberikan mereka uang, setelah mereka punya uang, baru disuruh belanja Pak. Jadi pelanggan setia. Mirip seperti gotong royong ya Pak ya? Bukan mirip, memang gotong royong Pak. Oke. Memang gotong royong. Karena Pak, dengan biaya pendaftaran Bapak yang tidak seberapa itu, ya saya bilang mungkin hanya semangkok mie, ya mungkin segelas kopi di Starbucks mungkin nggak cukup malah Pak. Oke. Itu menurut saya nggak bisa jadi apa-apa. Ya Bapak ambil dah Bapak punya uang 35.000. Kira-kira Bapak bisa bawa sampai ke mana? 35.000 satu mangkok bakso lah Nah ya itu tadi saya sekarang ini. bilang. Dan hanya cukup dengan itu Pak? Cukup dengan itu. Satu kali seumur hidup? Satu kali seumur hidup. Nggak masuk akal kan? Dan menghasilkan ke Bapak 25 juta setiap bulan. Seumur hidup? Seumur hidup. Dari modal 35.000? Dengan modal 35. Wajar kalau banyak orang yang berkata nggak mungkin. Nah itu Pak. Ya kan? Kalau dia bilang ini money game masih mikir ya Pak. Berarti ya masih oke lah ya. Tapi kalau dia bilang nggak mungkin, itu berarti nggak mau mikir. Wah mantap sekali nih Pak. Ya. Ini perlu kita gali lebih lanjut dan Boleh, kemudian kita bisa mendapatkan konklusi dari apa yang Bapak Ya. sampaikan. Kemudian mungkin yang terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Pak Basri sendiri di sini selaku apa Pak untuk di perusahaan kita? Nah Pak, kalau di KLPI saya hari ini diberikan kesempatan anugerah untuk menjadi direktur Pak. Tapi kalau di air saya anggota Pak, sama seperti Bapak. Termasuk Sama member seperti ya? teman-teman yang lain. Iyalah, karena saya pikir kalau saya jadi direktur juga Pak, nanti bapak-bapak, ibu-ibu kaya semua, saya nontonin aja Pak. Ya, oke ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan terakhir juga yang Bapak tadi tanyakan ke saya bahwa air ini berdiri 1 November 2023. Oke. Perusahaan kami KLPI 2016. Jadi maka banyak pertanyaan orang yang salah nangkep Pak. Dia pikir KLPI berdiri 2016, air 2016. No. Air 1 November 2023, KLPI 28 Maret 2016. Jadi hari ini usia aplikasi air tuh Pak belum sampai 1 tahun. Baru kisaran di angka 7 bulan ya? 7 bulan sampai 7, 8 8 bulan. bulan. Yes Pak. Baik Pak Basri Susanto, makasih banyak atas waktunya. Mungkin closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di seluruh Indonesia. Ya, jadi buat teman-teman member semua, buat Pak Darmawan ya, saya mau kasih tahu. Selama kita hidup di kolong langit, ya, ada satu hal dan mungkin banyak hal, ya, teman-teman itu yang masih masuk akal. Jadi kalau Bapak Ibu pikir itu tidak masuk akal, belum tentu itu tidak masuk akal. Tapi ada satu hal yang menjadi kelemahan yang namanya manusia, Bapak Ibu. Yaitu apa? Mereka susah untuk mendengarkan. Padahal kalau Bapak Ibu, Pak Darmawan, mau memberikan kesempatan, mau mendengarkan apa itu air, apa itu KLPI, apa itu visi misinya, saya yakin Bapak Ibu akan bilang ini masuk akal. Oke, teman-teman semua di seluruh Indonesia, keren banget ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa sambung obrolan kita di sesi selanjutnya. Baik, bersama saya Pak Di Darmawan. Saya turutkan terima kasih Pak Basri. Salam 5 pilar, Pak. Terima kasih. Siap. Salamnya. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar.